Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan kini kita telah memasuki episode yang ke-164. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Yun Yun tertegun, menatap wajah yang sangat dikenalnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tersenyum getir dan berkata, "Jadi, benar-benar kamu?" Shoyan menyeringai kecil. Ia mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin penyimpanannya lalu menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun segera menerimanya. Ia pun mengambil sebutir pil dari dalamnya dan menelannya. Setelah itu, ia menyerahkan kembali botol giok itu pada Nalan Yanran, serta memintanya untuk membagikan pil obat kepada para tetua lainnya. Setelah agak pulih, Yun Yun pun bertanya, "Kenapa kalian semua ada di sini?" Shoyan pun menjawab, "Kami kebetulan masuk ke wilayah tanah air kuno, lalu berpapasan dengan anggota sekte langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan keberadaan kelompokmu." Yun Yun pun mengangguk, matanya kembali menelusuri sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada Cailin. Ia bergumam pelan, "Tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini." Atas sapaan itu, Cailin hanya mengangguk tipis. Sikapnya dingin dan acuh tak acuh. Melihat sikap itu, Yun Yun yang juga memiliki harga diri tidak berniat melunak. Suasana pun mendadak kaku. Shoyan merasa agak canggung melihat ketegangan di antara kedua wanita itu. Salah satu tetua dari sekte bunga maju, menunduk hormat setelah meminum pil obat yang diberikan Nalan Yanran dan berkata, "Kepala Pavilion Muda, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini." Shoyan pun menjawab, "Tetua terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh sejak awal memang menjalin hubungan baik dengan sekte bunga. Lagi pula, Yun Yun juga kenal lama denganku. Jadi, sudah sepantasnya aku ikut turun tangan membantumu." Setelah mengatakan itu, ia terdiam sejenak. Lantas ia bertanya lagi, "Bolehkah aku tahu, sudah berapa lama kalian berada di wilayah kuno ini?" Tetua itu pun menjawab, "Hampir 5 hari. Hanya saja kami tidak mengikuti jalur yang tepat, sehingga perjalanan melambat. Sepanjang jalan, kami juga diserang sekelompok binatang buas. Belum lagi sekte langit yang mendalam melancarkan serangan diam-diam, hingga penetua Qinghua tewas." Shoyan menggelengkan kepala. Lalu ia bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah tetua tahu tentang pergerakan faksi-faksi lain?" Sebelum tetua itu menjawab, Yun Yun tiba-tiba menyela. Ia berkata, "Mereka kemungkinan besar sudah bergerak menuju panggung wilayah kuno. Tempat itu sudah lama ditinggalkan sejak zaman purba. Binatang buas biasanya enggan mendekat ke sana, jadi bisa dibilang itu wilayah yang cukup aman. Hanya saja, dari posisi kita sekarang masih butuh 2 hari perjalanan untuk sampai ke sana." Atas penjelasan itu, Shoyan terdiam merenung. Ia tahu mustahil bisa mendapatkan hati bodhisattva hanya dengan kekuatan kelompoknya. Harta langka sekelas itu pasti dijaga oleh binatang kuno yang menakutkan. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan kekuatan faksi lain untuk mengambil kesempatan dalam kekacauan. Kalau tidak, peluangnya nyaris nol. Namun, faksi yang berhasil menembus berbagai rintangan itu pasti bukan sembarangan. Bahkan musuh-musuhnya mungkin sudah menunggu di sana, termasuk Hall of Soul. Mata Shoyan sedikit menyipit. Dengan suara tenang, ia berkata, "Bagaimana kalau kita lakukan perjalanan bersama? Kalau kekuatan kita digabung, setidaknya kita punya kesempatan lebih besar menghadapi bahaya." Mendengar hal itu, Yun Yun sempat ragu. Ia memang tidak terlalu terbiasa dengan suasana kelompok Shoyan. Tapi, melihat anggota sektenya yang terluka, ia akhirnya mengangguk. Dengan kondisi mereka sekarang, sulit rasanya mencapai panggung wilayah kuno sendirian. Setelah mempertimbangkannya, Yun Yun pun segera berkata, "Kita akan ambil jalur timur. Meski jalur barat lebih dekat, tapi di sana dikuasai oleh Ancient Heaven Demon Python. Kekuatan makhluk itu sebanding dengan ahli puncak 5 perubahan Dozun. Kalau kita ke sana, kita pasti akan diserang olehnya." Shoyan terkejut mendengar itu. Lantas ia bertanya, "Ancient Heaven Demon Python? Itu jenis ular langka, bahkan lebih ganas daripada Nincin Deep Ground Python. Di dunia luar, makhluk ini hampir punah. Namun,
Yang membuat Xiaoyan terkejut bukan kelangkaannya, melainkan karena ia teringat sesuatu, yaitu darah piton kuno itu memiliki efek memurnikan serta memperkuat tubuh fisik, tepat seperti yang ia butuhkan untuk mendorong latihan badan kaca King Kong hingga puncak. Oleh karena itu, Xiaoyan dengan mata berbinar pun bertanya, "Kau melihatnya sendiri?" Yunyun pun menjawab dengan serius, "Ya, bahkan kami sempat bertarung sebentar dan hampir tak bisa lolos." Xiaoyan pun bergumam, "Begitu rupanya." Ia menatap Yunyun dan berkata mantap, "Aku berencana mencarinya. Piton itu sangat berguna bagiku." Yunyun dan kelompoknya sontak terkejut. Lantas, Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, aku tidak akan bertindak gegabah. Lagi pula, meski kuat, piton itu belum tentu bisa menandingi kita semua." Yunyun pun menghela nafas pasrah dan berkata, "Kalau begitu, biarlah kita jalan bersama. Kebetulan, kami tahu jalur menuju piton itu." Xiaoyan pun merasa lega, lantas ia berkata, "Kalau begitu, aku titipkan kelompokmu padaku juga. Aku tak akan membiarkan sesuatu menimpa kalian." Yunyun hanya bisa tersenyum. Sembari melambaikan tangan, Xiaoyan pun berkata, "Baiklah, semua orang istirahat dulu. Kita berangkat setengah jam lagi." Semua orang pun mengangguk. Waktu berlalu cepat. Setengah jam kemudian, Xiaoyan melihat kondisi anggota sekte bunga sudah lebih baik. Oleh karena itu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Sesaat setelah melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya mendekati gunung besar yang masih diselimuti kabut hitam. Yunyun pun segera berkata, "Ancient Heaven Demon Python ada di sini." Xiaoyan pun mengangguk, matanya menyala penuh semangat. Lantas ia berkata, "Ayo bersiap untuk menyerang." Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke depan. Cailin, Qinglin, Xiaoxian, dan Yunyun segera mengikutinya. Mereka menekan aura hingga hampir tak terdeteksi saat memasuki kabut hitam. Tiba-tiba, desisan ular memekakkan telinga bergema, disusul getaran keras yang membuat seluruh gunung bergetar. Dan sesaat kemudian, sosok ular berwarna hijau bermata merah pun segera menghantam mereka. Atas serangan itu, mereka pun segera menghindarinya. Sesaat setelah itu, awan gelap segera berkumpul di atas langit. Energi hitam menakutkan berputar di dalamnya. Dan mata merah dari ular itu menatap penuh niat membunuh pada kelompok Xiaoyan. Atas hal itu, Xiaoyan pun segera mengaktifkan badan kaca King Kong, dan ia pun berseru, "Serang!" Atas seruan Xiaoyan, dengan cepat Cailin merespon dan segera menyerang piton itu. Di saat yang sama, Yunyun, Xiaoxian, dan yang lain melepaskan doji dari segala arah. Ledakan bertubi-tubi mengguncang tubuh piton. Tapi makhluk ganas itu tetap membalas dengan ekor raksasanya. Ekor menghantam tubuh emas Xiaoyan, memercikan kilatan api seperti logam dipukul. Xiaoyan sedikit kesulitan, tapi tetap mencengkeram ekor piton itu. Api ungu coklat segera menjalar ke tubuh musuh, membakar kabut hitamnya. Piton meraung kesakitan. Tubuhnya menggeliat liar hingga pegunungan di sekitar hampir hancur terkena kibasan. Semua orang tertegun melihat keganasannya, namun Xiaoyan tetap bertahan. Ia menghantamnya berkali-kali. Piton pun semakin murka, niat membunuhnya kian membara. Di tengah-tengah pertempuran sengit itu, Qinglin berteriak, "Tuan muda Xiaoyan, paksa matanya untuk melihatku." Atas seruan Qinglin, Xiaoyan menarik nafas dalam, mengalihkan doji untuk mengendalikan tubuh piton. Makhluk itu berusaha mengamuk, namun kemudian sepasang mata hijau giok setinggi 5 kaki muncul di hadapannya. 3 bunga hijau berputar di dalam mata itu, memancarkan kekuatan yang langsung menusuk jiwanya. Tubuh piton mendadak menegang, lalu melemah. Niat membunuh yang memenuhi mata merahnya perlahan sirna. Melihat itu, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Ia tahu betapa menakutkannya kekuatan murid bunga ular 3 giok hijau milik Qinglin. Namun, hatinya tetap ragu. Apakah kekuatan Qinglin cukup untuk menundukkan piton kuno ini? Lagi pula, makhluk ini berada pada tingkat kekuatan yang setara dengan puncak 5 perubahan Dozun. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu mendesis. Mata piton yang semula tampak redup mendadak kembali berkilat. Tubuh raksasanya bergetar hebat.
Lalu semburan kabut hitam pekat meledak keluar tanpa terkendali. Ia telah merasakan niat Qinglin dan kini melawan dengan buas. Xiaoyan pun terkejut. Ia pun berseru dalam hatinya. Memang tidak mudah berurusan dengan makhluk ini. Tanpa ragu, Xiaoyan segera menghantam tinju ke depan. Api surgawi meledak, menyelimuti piton dan dengan cepat menghapus uap itu. Dengan suara dalam, Xiaoyan pun segera berteriak, "Tekan dia!" Atas teriakan itu, Cailin pun segera melepaskan tekanan darah murni yang berasal dari garis keturunannya. Seketika itu, kabut hitam di sekitar piton kuno itu terdorong mundur. Pada saat yang sama, Yun Yun dan Zhou Yixian menyalurkan doji mereka, menciptakan pilar-pilar energi yang menjerat piton raksasa itu bagaikan rantai. Ancient Heaven Demon Piton meraung keras. Gunung bergetar. Namun tubuhnya tetap terkekang di bawah tekanan bertubi-tubi. Xiaoyan pun berteriak, "Qinglin, cepat!" Qinglin mengangguk mantap. Menarik nafas panjang. Kedua tangannya terentang, membentuk segel-segel kuno yang rumit. Suara raungan purba bergema samar di tubuhnya. Ruang di belakang Qinglin mulai bergetar dan terdistorsi. Dari sana muncul ilusi seekor ular raksasa, yaitu Heavenly Nine-Headed Serpent. Aura kuno yang dipancarkannya membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh piton kuno itu menggigil. Untuk pertama kalinya, sorot ketakutan muncul di matanya, dihadapkan dengan tekanan dua garis keturunan leluhur ular kuno. Qinglin segera berseru, "Murid bunga ular 3 giok hijau, mata iblis, segera bangkit." Segera, 3 bunga hijau giok di mata Qinglin bergetar, lalu memekar perlahan. Di tengahnya muncul pupil hijau giok yang memancarkan aura mengerikan. Ketika mata iblis itu terbuka, ruang di depannya retak. Tubuh Ancient Heaven Demon Piton langsung membeku kaku. Xiaoyan pun segera berseru, "Mundur!" Ia segera melepaskan piton itu dan melompat menjauh. Xiaoyan menatap dari jauh, wajahnya penuh kekaguman. Murid bunga ular 3 giok hijau benar-benar mengerikan. Mata iblis berputar perlahan, lalu memancarkan cahaya hijau giok setajam kilat. Sinar itu menembus kepala piton. Seketika, bunga hijau mekar di dahinya. Sorot buas di mata piton raksasa itu lenyap, berganti dengan ketenangan hampa. Xiaoyan pun bergumam dengan mata berbinar, lantas ia berkata, "Apakah berhasil?" Qinglin menutup mata perlahan, sementara ilusi ular 9 kepala di belakang memudar. Tekanan kuno di udara pun menghilang. Cailin kembali ke wujud aslinya, menatap Qinglin dengan terkejut. Bahkan dirinya, seorang piton dengan darah murni, merasa gentar oleh sosok ular 9 kepala tadi. Xiaoyan segera menghampiri, lantas ia bertanya, "Bagaimana? Sudah kau kendalikan?" Qinglin tersenyum tipis, lantas ia berkata, "Ya, untung saja kekuatannya sudah banyak terkuras. Ditambah ada tekanan dari Cailin. Kalau tidak, aku tak akan mampu menundukkannya." Xiaoyan pun menjawab, "Bagus, ayo cepat, kita cari kolam darah iblis surgawi." Mereka pun bergerak menuju gua piton. Bau amis darah langsung menyambut begitu mereka masuk. Tulang belulang manusia dan binatang bertumpuk di sepanjang dinding, membuat udara semakin mencekam. Sesampainya di ujung gua, mereka pun melihat sebuah kolam darah selebar 100 kaki berwarna merah pekat bergolak perlahan. Gelembung-gelembung darah muncul meletus lalu menyebarkan energi padat yang menekan dada. Zhou Yixian bergumam dengan wajah pucat, "Kolam darah iblis surga." Xiaoyan pun menatap dalam-dalam, lantas ia berkata, "Benar, inilah yang kita cari." Energi yang terkandung di dalam kolam itu amat mengerikan, namun juga menggoda. Xiaoyan tahu piton kuno telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan kolam ini, dan kini semua itu akan menjadi miliknya. Xiaoyan pun segera berkata, "Aku mungkin harus melakukan retreat di sini selama 2-3 hari. Qinglin, biarkan piton kuno itu berjaga di sekitar gunung. Dengan begitu, tidak ada yang berani mendekat." Qinglin pun menjawab, "Dimengerti." Nah, baiklah, untuk pembahasan dari Berguru di episode 5 episode 164, ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.